Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke materi Sirah Nabawiyah, ini pertemuan pertama dengan saya setelah Idul Fitri. Maka saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya tujuan puasa Ramadan kemarin itu adalah agar kita mencapai tingkat ketakwaan. Jadi banyak orang yang keliru. Pada saat Idul Fitri tiba, lisannya mengatakan Alhamdulillah, tapi Alhamdulillahnya bukan pada tempatnya. Karena mereka menganggap dengan Alhamdulillah itu di dalam hatinya niatnya, Alhamdulillah kami selamat dari penjara ibadah. Sekarang Alhamdulillah tidak puasa lagi, Alhamdulillah tidak sholat tarawih lagi, Alhamdulillah tidak butuh membaca Al-Quran, tidak butuh lagi zikir, tidak butuh lagi on time sholat di masjid. Dan lebih parah lagi di Indonesia sering terjadi, ini penyakit yang luar biasa, memasyarakat di seluruh Indonesia, itu mereka menganggap setelah Ramadan sudah boleh lagi berbuat dosa. Sementara di bulan Ramadan mereka rame-rame meninggalkan dosa. Termasuk generasi muda kita yang sekarang sudah kena penyakit yang luar biasa, anak panas setan, yaitu pacaran. Mereka menganggap bulan puasa libur, setelah itu kembali pacaran, wa na'udzubillah. Dan sudah pernah saya jelaskan, tidak ada esensi, tidak ada tujuan pacaran kecuali syahwat. Ujung-ujungnya zina. Dan itu semua langkah syaitan. Makin sering kita menjaga diri kita atau membiasakan diri bermaksiat, maka makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kekhusyuan. Tidak mungkin ya kekhusyuan itu akan datang. Saya ingin menekankan satu poin Bapak Ibu sekalian. Allah pada saat mengatakan di penutupan ayat Al-Baqarah 183, kita tidak bahas bulan Ramadan. Tapi bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini sudah selesai Ramadan kemarin. Tapi penutupan ayat tidak berlaku 11 bulan ke depan sampai Ramadan akan datang. La'allakum tattaqun. Kurang lebih terjemahan ayat begini. Wahai orang-orang yang beriman, telah dibuatkan untuk kalian program ibadah termasuk puasa, sebagaimana telah dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Jadi ada target. Kita di training selama Ramadan kemarin itu agar terbiasa mengerjakan ibadah-ibadah. Itu tujuannya. Mestinya kita pada saat tiba Idul Fitri mengatakan Alhamdulillah, sekarang saya siap terapkan ilmu Ramadan. Di antara hal-hal yang saya ringkaskan Bapak Ibu sekalian yang Anda harus ambil mutiara-mutiara Ramadan adalah yang pertama puasa. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kita selama 29 atau 30 hari dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, sampai sebulan penuh. Apakah itu hanya sekedar untuk dikenang di bulan Ramadan atau dikerjakan bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Esensi tujuan daripada bulan Ramadan adalah agar Anda terbiasa puasa, setelah Ramadan menerapkan puasa-puasa sunnah. Tujuan mutiara yang kedua, salat malam,
pada saat kita terbiasa tarawih di malam hari, itu agar kita juga terbiasa untuk mengerjakan sholat malam setelah itu. Terbiasa membaca Al-Quran juga sama, terbiasa sedekah, terbiasa ibadah-ibadah apapun yang kita kerjakan, maka tujuannya agar diaplikasikan setelah Ramadan. 11 bulan ke depan, Ramadan akan datang, kita godok lebih tinggi lagi ilmu dan iman kita, untuk bekal 11 bulan ke depannya lagi, sampai kita mati insya Allah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, sementara semua iman dan amal soleh kita pada puncaknya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, atau saya berikan sebuah contoh. Orang kalau di bulan Ramadan kemarin tidak mengambil pelajaran, sehingga dia setelah lebaran Idul Fitri itu bisa menjadi orang yang lebih bertakwa. Karena tadi niatnya berbeda. Niat dari awal Ramadan dianggap sebagai sebuah penjara ibadah. Jadi seakan-akan terpaksa apa boleh buat. Karena Allah sudah perintahin atau karena lingkungan, akhirnya terpaksa ibadah. Itu salah. Tapi kalau saat Anda faham Ramadan kemarin adalah Anda sedang masuk ke lembaga training untuk mendapatkan sebuah ilmu, untuk meningkatkan skill kita, maka berbeda. Orang yang setelah Ramadan tidak lagi ibadah seperti bulan Ramadan kemarin, seperti misalnya mengerjakan ibadah sunnah ya, puasa sunnahnya, sholat malamnya, sedekahnya, baca Qur'annya, semua ibadah yang dikerjakan, seperti orang yang tidak bisa mengemudi mobil, kemudian dia pergi ke satu tempat kursus mobil, bayar mahal, supirnya bagus, tapi ya setelah sebulan dia belajar tidak pernah bawa mobil. Bermanfaatkah hasil trainingnya? Jawabannya iya, tapi hanya sebulan itu saja. Setelah itu tidak akan bermanfaat lagi, karena dia tidak aplikasikan. Saya ringkaskan kurang lebih ada 5 mutiara yang kita bisa ambil dalam Ramadan kemarin. Yang pertama masalah puasa. Puasa juga ini adalah ada 6 macam puasa sunnah yang Anda dianjurkan untuk jaga. Yang pertama sudah lewat kemarin, bulan Syawal. Yang kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal saja, 6 hari saja, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Kalau saya kasih contoh dalam pengajian saya yang lalu, yang lain-lain saya bilang begini. Kalau ada orang kerja di perusahaan lalu pimpinan perusahaannya bilang, siapa di antara pegawai saya kerja Januari misalnya, sebulan penuh on time, jalankan tugas, kemudian dia tambah 6 hari aja bulan Februari, gajinya setahun cash saya kasih. Nggak usah kerja 12 bulan ya, kerjanya sebulan tambah 6 hari aja, selesai, 5 minggu gaji setahun. Jadi kalau 5 juta per bulan, 60 juta, nggak usah kerja 12 bulan, 5 minggu dapat 60 juta. Kira-kira bagaimana keadaan pegawainya? Lembur, kerja ekstra kalau perlu, nggak perlu capek-capek 12 bulan. Rupanya Bapak Ibu langsung faham kalau soal gaji ya. Kurang lebih seperti itu. Saya heran ada orang setelah sebulan dilatih oleh Allah terbiasa puasa, 6 hari Syawal itu luar biasa seperti gunung di pundaknya yang dia mau kerjakan. Padahal pahalanya luar biasa. Dan 6 hari bulan Syawal yang kemarin itu Bapak Ibu sekalian boleh dicicil. Hari ini satu, lusa satu. Anggap di Indonesia ini paling sering alasan Bapak Ibu itu kalau habis lebaran, Ustadz masih banyak undangan, ketupat masih banyak. Baik, anggap seminggu pertama Syawal habis, masih ada 3 minggu. Dan 3 minggu itu hanya butuh seminggu saja. Bayangin repotnya tuh kalau kita harus puasa setahun Bapak Ibu sekalian, hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, 12 bulan untuk kejar pahala puasa setahun. Tapi Allah dengan kemahaadilannya dan sayangnya kepada kita, nggak usah, ikuti 6 hari saja dari bulan Syawal gitu kan. Sayang sekali kalau ada yang tidak kerjakan. Dan yang luar biasanya, seluruh ibadah ini sering saya ulangi dan akan sering saya ulangi. Bapak Ibu sekalian, semua ibadah yang telah Anda sia-siakan, Anda tidak akan pernah bisa perbaiki. Nggak bisa lagi. Sekarang orang yang tidak puasa Syawal kemarin, masih bisa nggak kembali minta, ya Allah kembaliin Syawal, saya mau puasa? Udah nggak bisa. Dia tinggal tunggu tahun depan, itu pun kalau dia masih hidup. Kalau enggak, selesai urusannya. Beda dengan dosa. Kalau Anda bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian 70 tahun pun berdosa, tahun 71 Anda taubat nasuha, bersih dosanya, enggak apa-apa.
bisa selamat dari api neraka, tapi derajatnya di surga rendah. Karena menentukan derajat di surga, fasilitas lebih bagus amal soleh Anda. Nah ini nggak bisa diperbaikin, harusnya kita jaga. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kalau bukan Anda yang mengubah diri Anda sendiri, Anda yang mencambuk diri Anda untuk ibadah, maka tidak akan pernah bisa terjadi. Bagaimanapun bagusnya ustadznya nyampaikan, mic-nya suaranya luar biasa sampai kuping kita sudah sakit mendengarkan, tetap aja nggak bisa. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah seseorang itu dari keadaan dia sampai mereka mau mengubah diri sendiri. Kalau kita sudah mau melangkah baru. Makanya dalam hadis qudsi kan, siapa yang mendekatkan diri kepada saya, kata Allah, sejengkal, saya mendekatkan diri kepadanya satu siku. Satu siku, satu hasta. Kalau dia berjalan, saya berlari, kata Allah kepadanya. Artinya sedikit kita paksakan diri ibadah, iman itu akan terasa dalam hati. Gitu kan? Kita lebih giat lagi, mungkin terasa kental, memang begitu. Dan luar biasanya puasa 6 hari Syawal kemarin itu boleh digabung kalau sholat ibadah sunnah. Boleh digabung dengan setiap hari Senin Kamis deh. Maka dapat pahala double. Satu hari puasa, pahala Senin, pahala Syawal. Satu bulan ada berapa kali Senin dan Kamis? Ada 8. Kalau bulan Syawal kemarin kita pakai Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 3 pekan aja sudah selesai sebenarnya. Sudah dapat pahala setahun. Ini khusus ibu-ibu yang sekarang ya. Ini sering ibu-ibu tanya di pengajian, Ustadz, kalau saya punya utang Ramadan, mana yang lebih dulu saya bayar? Bayar dulu utang Ramadan atau puasa Syawal dulu? Mau jawab sendiri atau saya jawab? Saya sudah dengar ada bisik-bisik di belakang soalnya. Ada yang bilang Syawal, ada yang bilang Ramadan. Kan gitu. Kalau saya jawab, afdalnya ulama bilang Ramadan, kemudian Syawal, afdalnya. Tapi kalau tidak bisa, boleh Syawal dulu. Boleh Syawal dulu, karena Syawal terbatas. Semua bulan Syawal, sementara Ramadan boleh sampai bulan Sya'ban tahun depan. Tetapi ada poin penting ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan kadang-kadang jarang ada udur, ada utang Ramadannya ya. Anggaplah kalau juga punya utang. Kalau Anda misalnya punya utang 3 hari, gitu kan, Ramadan, dan Anda sudah puasa 6 hari Syawal kemarin, udah puasa gitu kan, tapi yang 3 hari belum dibayar, ibu tunda sampai Sya'ban tahun depan. Selama itu belum dibayar 3 hari, malaikat rakib belum catat pahala setahun. Tahu kenapa? Karena memang syaratnya harus puasa Ramadan sebulan penuh, digabung dengan 6 hari Syawal, baru dapat pahala setahun. Makanya nggak boleh ditunda-tunda itu utang Ramadannya. Saya berapa kali temukan, ini mohon maaf saya sebutkan ibu-ibu, karena biasa dari ibu-ibu tuh bertanya, Ustaz, saya punya utang 7 hari Ramadan. Pas waktu itu 3 hari lagi Ramadan tiba. Apa yang saya harus lakukan? Saya bilang, ibu bertanya sama saya seperti pesawat yang sudah dipatahin sayapnya, terus Ustaz tolong selamatin. Gimana caranya gitu? Ibu kemana 11 bulan yang lalu? Sekarang sudah kepepet, tinggal 3 hari lagi bayar utang, utangnya masih 6. Lemparin ke Ustaz, Ustaz suruh kasih solusinya. Gimana caranya? Ya tidak ada jawaban kecuali ibu taubat nasuha, 3 hari ini puasa, 2 hari, nggak boleh 3 hari ya, kalau sudah akhir Sya'ban nggak boleh, hari terakhir itu hari Syak. Hari yang diragu-ragukan tidak boleh puasa. Ya. Jadi cuma 2 hari puasa dengan taubat nasuha, apa boleh buat setelah lebaran Idul Fitri baru bayar lagi yang 4. Tapi semestinya nggak boleh, gitu kan? Itu jenis mutiara yang pertama, puasa yang pertama. Puasa yang kedua Senin Kamis. Bapak Ibu sekalian, tolong renungi ini ya. Kalau Anda mulai digoda syaitan untuk tidak rajin ibadah puasa, terutama atau ibadah-ibadah sunnah. Kalau saya bicara ibadah puasa, tidak ada orang mati karena puasa, kecuali ajalnya datang. Bapak Ibu sudah tahu belum? Orang itu kalau tidak makan 30 hari baru mati. Kalau tidak minum 10 hari baru mati. Puasa berapa hari Anda disuruh tahan? Sehari aja nggak cukup. Dari subuh hanya sampai maghrib. Dan yang kedua motivasinya, maghrib nggak kemana-mana. Mau kemana maghribnya? Tetap ada. Kalau godaan syaitan, ada arisan, ada undangan keluarga, undangan perkawinan. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kalau pergi undangan nggak makan?
Ada masalahnya? Nggak ada masalah. Bahkan orang yang puasa itu pada saat ditahu oleh yang punya hajat, itu malah double nanti dia dapat bagian. Kenapa nggak makan lagi puasa? Oh ya dibungkusin untuk buka puasa ya. Lebih banyak kalau dia tidak puasa, makan cuma 1 porsi, dia bawa pulang 3 porsi. Lebih banyak. Belum lagi yang luar biasanya, kalau tuan rumahnya tahu kita puasa, bisa saja menjadi penyebab hidayahnya dia. Bukan mustahil, gitu kan? Ada sepupu saya di Malaysia, waktu itu umurnya masih 15 tahun kalau saya tidak salah. Dia datang ke Makassar, ketemu sama ayah saya. Ayah saya kebetulan Masya Allah sekarang sudah mendekati 80-70 tahunan lebih gitu kan. Itu beliau dari umur belasan tahun sudah puasa Senin Kamis. Dan saya ambil pelajaran banyak dari beliau. Maka sepupu saya ini datang tanya, Paman kenapa puasa? Dijelasin puasa Senin Kamis itu begini dan begitu. Tanpa diketahui oleh ayah saya, ponakannya ini sepupu saya balik ke Malaysia, mulai umur 15 tahun sampai sekarang mendekati 30 tahun, itu puasa terus. Senin Kamis. Itu tanpa disadari ayah saya sudah dapat pahala buka Senin Kamisnya, juga dia dapat pahala dari ponakannya yang tadi dia jelasin saja, cuma menjelaskan. Subhanallah bisa menjadi penyebab. Dan Senin Kamis, Bapak Ibu saya tanya, seminggu ada berapa hari? 7 kan? Baik, 7 hari Allah suruh kita puasa berapa hari? Hanya 2. Masih ada 5 hari bisa janjian sama teman, arisan, mau makan sama siapa-siapa. Dan kenapa kalau seandainya kita bisa ubah? Terbiasa meeting, kumpul sama teman-teman, reuni sama teman-teman. Kenapa nggak buat kalau hari Senin buka puasa yuk bersama? Kenapa harus makan siang? Coba aja ubah suasana untuk menjadi bisa mengerjakan. Karena Senin Kamis ini sekali lagi salah satu ibadah yang diperintahkan. Dan memang kita cuma menyicil itu. Maksud saya menyicil begini, nanti akan saya jelaskan di akhir pertemuan. Jadi kalau kita puasa, atau saya jelasin sekarang, 2 hari Anda berpuasa sepekan, kalau kita hitung matematikanya ya, kalau Anda puasa Senin Kamis 2 hari, sebulan kan berarti 8 hari. Karena Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin berarti 8 hari kan sebulan. Kalau kita hitung setahun, 12 bulan, sebulan hapus, itu Ramadan. Berarti sisa 11 bulan, karena Ramadan kan wajib puasa. Kalau Anda kali dan dibagi jumlah harinya dengan 11, itu kurang lebih keluar Anda puasa setahun 3 bulan. Kurang lebih Anda seakan-akan puasa tiap hari selama 3 bulan berturut-turut. Itu kan susah, nggak gampang itu. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa selama 3 bulan berturut-turut. Itu nggak mudah gitu. Tapi Allah bisa kasih pahala itu dengan nyicil. Ini Bapak-Ibu yang suka nyicil-nyicil barang. Nyicil sepekan 2 kali, 2 hari nyicil 2 hari, minggu depan 2 hari. Ternyata dalam 1 tahun itu seakan-akan kita sudah punya 3 bulan, ya itu cash tiap hari puasa. Yang luar biasanya puasa Senin Kamis ini disebutkan dalam hadis Tirmidzi dengan sanad yang hasan, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tu'radul a'malu fi kulli yawm Itsnin wal Khamis fa uhibbu yu'rad 'amali wa ana sha'im." Hari Senin Kamis itu hari di mana amal soleh dilaporkan ke langit kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, aku ingin pada saat amalku dilaporkan aku sedang puasa. Kenapa Nabi SAW pilih puasa? Karena ada hadis lain yang menjelaskan. Hadis qudsi riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, semua amal ibadahnya anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Karena itu milikku dan aku akan balas langsung. Kata para ulama, berarti tidak ada ibadah mengalahkan pahalanya ibadah puasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang mati karena puasa dan maghrib tidak kemana-mana, serta nggak apa-apa kalau pergi undangan atau arisan atau apa saja dengan tidak makan, nggak ada masalah. Yang luar biasanya Senin Kamis yang lewat kemarin, kalau kita tidak puasa tidak bisa diulangin walaupun Bapak Ibu nangis darah. Hari Kamis yang minggu lalu, pada saat kita tidak puasa, udah kosong buku amalnya. Kita akan temukan hari kiamat, Kamis itu tidak puasa. Biar kita nangis-nangis sama Allah, ya Allah tolong ulangin hari Kamis yang kemarin, tidak akan pernah bisa. Udah selesai. Dan orang yang puasa otomatis dapat fasilitas tambahan nanti mengalahkan kita di surga. Karena mereka menjaga itu. Yang ketiga, puasa Iyamul Bid. Puasa 3 hari setiap bulannya. Di bulan-bulan Hijriyah, kata Nabi SAW dalam hadis sahih,
Saumu thalatha ayyam min kulli syahr, saumad dahri kullah. Puasa 3 hari rutin setiap bulannya, itu sama dengan pahala puasa setahun penuh. Setahun penuh. Kalau tadi Ramadan dengan Syawal masih sebulan Ramadan, 6 hari Syawal. Ini enggak, 3 hari setiap bulannya dijaga, maka sama dengan pahala puasa setahun non-stop. Itu fadilah yang sangat besar. Dan Anda kemarin Ramadan sudah dibiasakan perut Anda, keadaan Anda sudah terbiasa puasa. Mestinya kita biasakan juga gitu. Itu diantaranya. Dan Anda kalau gabung 3 hari setiap bulannya ini, afdalnya dikerjakan di tanggal 13, 14, 15, afdalnya. Bolehkah dikerjakan tanggal yang lain? Boleh. Yang penting 3 hari berturut-turut. Boleh 1, 2, 3, boleh 7, 8, 9, boleh 20, 21, 22, yang penting 3 hari berturut-turut. Tapi afdalnya tanggal 13, 14, 15. Kalau dipatok hanya tanggal ini saja, maka kemungkinan besar, terutama ibu-ibu yang punya halangan rutin haid pada tanggal-tanggal ini, maka tidak bisa dapat fadilahnya. Tapi boleh diganti, yang penting dia sifatnya 3 hari berturut-turut. Ini kalau Anda kalikan, matematikakan 3 hari, itu dikali 11 bulan tadi, setahun ya, bukan 12 karena sebulannya ada Ramadan. Berarti sama dengan Anda puasa 3 hari setiap bulan kali 11 bulan, 33 hari. Kalau digabung dengan Senin Kamis tadi yang sudah 3 bulan setahun, tambah ini berarti 4 bulan 3 hari. Setahun ya, seakan-akan kita puasa 4 bulan 3 hari non-stop. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa. Kemarin Ramadan sebulan sudah padat rasanya, apalagi 4 bulan 3 hari gitu kan. Itu kita bisa dapatkan dengan nyicil puasanya. Kemudian yang keempat dan yang kelima sama, puasa di Ashhurul Hurum. Puasa di bulan-bulan yang dimuliakan. Ini kalau Bapak Ibu yang pernah hadir dulu, tahun lalu saya pernah jelaskan ini. Tapi kalau yang belum sempat hadir, Anda harus tahu. Ada 4 bulan selain Ramadan yang sama dengan Ramadan dan ada 1 bulan mengalahkan Ramadan. Allah menjelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Ada lanjutan ayat tapi sampai sini saja. Terjemahannya, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ada 12 bulan yang telah Allah tentukan sebagai perhitungan tahunan kalian. Ini bulan-bulan Hijriah. Yang itu sudah ditunjuk oleh Allah, sudah diatur oleh Allah, sudah disentuhkan oleh Allah semenjak diciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah ajaran agama yang lurus. Jangan kalian zalimi diri kalian, khususnya di 4 bulan itu. 12 bulan Hijriah yang sudah masyhur, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Saya sengaja cepat-cepat biar Bapak Ibu beli kalender aja. Nanti panjang lagi ceritanya. Masehi dan Hijri selalu beli, pasang baik-baik tuh di rumah supaya selalu dilingkarin karena berhubungan dengan banyak ibadah kita, di antaranya tadi puasa 3 hari setiap bulannya. Dan juga termasuk ini. 4 bulan dikatakan oleh Allah, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Kata-kata hurum artinya dimuliakan. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, yang dimaksud dengan dimuliakan adalah setiap Allah memuliakan sebuah tempat atau waktu, pastikan atau dipastikan pelaku kebaikan di tempat dan waktu itu dilipat gandakan pahalanya dan pelaku dosa dilipat gandakan hukumannya. Dikasih contoh, seperti kalau tempat itu Masjid Haram Mekah dan Madinah. Sholat di Masjid Haram Mekah 100.000 pahalanya, sholat di Masjid Nabawi 1.000 pahalanya. Itu fadilah besar. Tapi orang juga kalau buat dosa, maka akan berlipat ganda. Sebagaimana kata Nabi SAW, orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah pelaku dosa atau kerusakan di wilayah haram. Di Mekah dan Madinah. Beda. Orang zina di Mekah dengan orang zina di Indonesia beda dosanya. Bukan berarti di Indonesia boleh zina gitu kan. Tapi yang jelas, beda dosanya, sebagaimana juga beda pahalanya. Begitu pula dengan waktu. Nah, banyak ustadz kita ribut di mimbar atau di ceramah mereka tentang fadilah Ramadan. Itu nggak salah. Tapi mereka lupa menjelaskan kepada umat ini masih ada 4 bulan lain selain Ramadan yang juga tidak kalah dengan Ramadan. Bahkan dari 4 bulan ini ada 1 bulan mengalahkan Ramadan. Ramadan dikalahkan oleh 1 bulan itu. Lebih besar fadilahnya.
4 bulan ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Hakim. Rajabun madharun baina Jumadi wa Sya'ban. Yang pertama adalah bulan Rajab yang terhimpit antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Bulan ke-7 dari bulan Hijriah. Sama dengan Juli kalau Masehi. Kemudian kata Nabi SAW, wa thalathu mutawaliyat. Ada 3 bulan berturut-turut, berentetan. Itu adalah Dzulqa'dah. Kita sekarang di bulan apa? Tanggal berapa? 2 atau 3? 2, 3 gitu kan. Baik, pilih aja terserah tanggal 2 atau tanggal 3. Yang penting sekarang Anda tahu Anda di bulan. Sekarang tanggal 2 Bapak Ibu sekalian. Karena hari Jumat kemarin terakhir bulan Syawal. Sekarang baru hari Ahad, jadi tanggal 2. Tadi Bapak bimbang sih, 2, 3 gitu kan. Jadi saya ambil jalan tengahnya. 2 Dzulqa'dah. Dan bulan Dzulqa'dah ini salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Artinya kalau Anda beribadah di bulan ini, itu sama dengan Ramadan pahalanya. Tidak kalah dengan Ramadan. Dzulqa'dah, kemudian bulan depan Zulhijjah, dan bulan depannya Muharram. 3 bulan berturut-turut ke depan ini bulan yang luar biasa. Dan bulan depan adalah yang saya katakan tadi satu-satunya bulan yang bisa mengalahkan Ramadan, itu adalah bulan Zulhijjah. Nanti akan kita jelaskan itu. Baik, 4 bulan ini saya rincikan sedikit. Kalau bulan Rajab dengan bulan Dzulqa'dah yang Anda sekarang ini, tidak ada ibadah khusus puasa di situ. Maksudnya tidak ada ibadah puasa yang kita akan bahas kan masih puasa mutiara Ramadan yang pertama ya. Tidak ada ibadah khusus di situ yang kita disuruh puasa gitu. Tapi umum, semua ibadah yang Anda kerjakan termasuk puasa sunnah kayak Senin Kamis, Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan tadi, Anda ngaji, Anda apa saja bakti dengan orang tua, pahalanya itu mengalahkan bulan-bulan lain kecuali Ramadan. Jadi 4 bulan ini tidak sama, dan bulan Ramadan itu juga jadi 5 bulan ini. Maksudnya kalau Anda ibadah selain dari 5 bulan ini, ya kalau Anda ibadah di 5 bulan ini mengalahkan bulan-bulan lain. Seperti misalnya bulan Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Sya'ban, itu semua dikalahkan ibadah-ibadahnya dengan bulan-bulan ini gitu. Tapi tidak ada ibadah khusus. Artinya semua yang sudah ada perintahnya saja Anda kerjakan. Jadi keliru ya, ini sekaligus saya luruskan, ada banyak orang menyebarkan hadis yang tidak benar tentang Nabi SAW berhubungan dengan masalah Rajab. Seperti sering dikatakan orang yang puasa hari pertama Rajab diampuni dosanya, hari kedua akan hari kedua dari bulan Rajab akan pahalanya seperti syuhada, hari ketiga seperti para nabi-nabi. Ini luar biasa bisa ngalahin pahala nabi-nabi. Itu enggak benar. Hadis juga yang sering disebarkan oleh sebagian dai kita, tapi ini hadis lemah sekali. Itu semestinya tidak boleh diangkat di mimbar. Yang kata Nabi SAW, Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulannya umatku, ini enggak benar hadisnya. Hadisnya ada perawinya membohong, jadi enggak ada. Tapi bulan Rajab tetap masuk dari bulan-bulan yang dimuliakan. Yang penting Anda garis bawahi, tidak ada ibadah khusus, yang sudah ada perintahnya semua itu yang masuk. Seperti Anda sholat 5 waktu, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, sholat malamnya, mengaji, zikir, hadir majelis ilmu, semua itu mengalahkan bulan-bulan lain gitu. Sama dengan Dzulqa'dah, nggak ada ibadah khusus. Tinggal 2 bulan yang tersisa, bulan depan Zulhijjah, 28 hari dari sekarang, gitu kan? Nanti Zulhijjah dan bulan Muharram bulan depannya baru ada ibadah khusus terutama puasa. Kita masuk bulan Zulhijjah ini penting. Tolong kalau Anda pulang sebentar punya kalender ada hijriahnya, lingkarin pakai tinta merah atau spidol merah. Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. 28 hari dari sekarang. Ini 10 hari Bapak Ibu sekalian mengalahkan kedudukannya 10 akhir Ramadan. Ini penting ya, mengalahkan 10 akhir Ramadan. Nanti akan saya jelaskan, kok bisa? Bukankah di 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar? Jawabannya iya. Tetap masih dikalahkan dengan malam-malam 10 hari dari bulan Hijriyah, dari bulan Zulhijjah. Dalilnya ada hadis atau ayat Al-Quran dulu. Surah Al-Fajr. Ayat, kalau tidak salah surah nomor 89 ayat 1 sampai ayat 3. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Terjemahannya begini. Kata Allah SWT, demi waktu subuh
dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu, serta hari ke-8-nya dan hari ke-9-nya. Itu terjemahan umum. Kita masuk di tafsirnya. Waw di sini, wa al-fajr adalah waw kasam, sumpah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dalam Al-Qur'an kecuali sesuatu yang penting. Seperti wal asr, gitu kan? Demi waktu, artinya waktu hidup kalian di dunia, gitu kan? Di sini juga begitu, wal fajr. Allah bersumpah demi subuh. Subuh apa ini? Ternyata alif lamnya menjelaskan. Karena alif lam ini dalam bahasa Arab namanya alif lam mu'arraf, sesuatu yang menjelaskan. Misal kalau Allah mengatakan wa fajr tidak pakai alif lam, berarti demi subuh, harus ada keterangan setelahnya. Demi subuh Jumat misalnya. Tapi karena tidak ada keterangan setelahnya dan Allah ingin subuh tertentu, alif lamnya sudah menjawab. Ternyata di sini alif lam maksudnya Allah kejarlah demi subuhnya hari raya Idul Adha. Dan ini menandakan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri karena ada sumpahnya Allah tadi. Dari mana afdalnya Idul Fitri, Idul Adha? Sementara yang ramai di Indonesia kan Idul Fitrinya. Idul Adha biasa saja, padahal Idul Adha itu lebih afdal. Karena setelah sholat Idul Fitri nggak ada ibadah khusus. Masalah Anda silaturahim keluarga, Anda mau saling memaafkan, itu tradisi kita di Indonesia. Kalau tradisi agama, ya kalau syariat Allah, ya itu minta maaf sepanjang tahun kapan punya salah, bukan tunggu Lebaran. Sama juga dengan silaturahim sepanjang tahun, bukan khusus Lebaran. Tapi selesai sholat Idul Adha itu ada perintah kurban. Kemudian Allah mengatakan walayalin asyr, dan kejarlah pula, kata Allah, Allah bersumpah juga sama, dan kejarlah juga 10 malam berturut-turut ya. Walayal, layal itu jamak daripada laylah, yang berarti malam-malam. Asyr adalah 10, dan kejarlah 10 malam berturut-turut sebelum subuh hari Idul Adha itu. Artinya perbanyak ibadah pada saat itu. Serta hari ke-8-nya, ini 8 Zulhijjah dikenal dengan hari Tarwiyah. Hari pertama jemaah haji pakai ihram, masuk ke Mina. Wal watar, hari ganjil, maksudnya hari Arafah. Adalah hari Arafah. Dengan adanya sumpah Allah di ayat ini, sebagian ulama mengatakan berarti 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Tidak semua ya, tapi sebagian. Kenapa? Karena di akhir Ramadan kita disuruh kejar 1 malam saja. Itu pun malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Memang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi di sini Allah mengatakan walayalin asyr. Dan kejar 10 malam berturut-turut, tidak dikecualikan, tidak bukan ganjilnya, bukan genapnya. Pokoknya 10 malam ibadah terus. Sekali lagi terjemahan kurang lebih tafsirnya begini. Demi waktu subuh Idul Adha, kejarlah sholat idnya dan kurbannya. Itu langsung tafsirnya ya. Dan kejar pula dengan ibadah-ibadah malam, sholat dengan di 10-10 malam sebelum subuh itu. Dan fokuslah ya bagi yang mau haji, masuk di Mina tanggal 8 dan hadir di Arafah tanggal 9. Kemudian dikuatkan juga dengan hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, tidak ada hari-hari sepanjang tahun, kata ulama hadis sebagian mereka, termasuk Ramadan ini. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal saleh bila dikerjakan di dalamnya lebih Allah cintai. Sekecil apapun dia sunnah, senyum dengan muslim, sedekah mungkin dengan 100 rupiah. Pokoknya ibadah apapun Anda kerjakan. Sekali lagi kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal saleh bila dikerjakan di dalamnya, ya, itu lebih Allah cintai, artinya lebih besar pahalanya dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Ini hadis Bukhari. Sekecil apapun sunnah, paling Allah cintai, maksudnya paling besar pahalanya. Sahabat penasaran, mereka mengatakan apa ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah, berperang juga belum bisa mengalahkan, makna hadisnya belum bisa mengalahkan amalan-amalan sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Apa jawaban Nabi SAW? Jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan amalan sekecil apapun sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Ini 28 hari lagi dari sekarang, tanggal 1 sampai tanggal 10, mengalahkan pahala jihad di jalan Allah sekecil apapun ibadah sunnah yang Bapak Ibu kerjain. Lalu kata Nabi SAW apa? Kecuali seorang laki-laki yang keluar
berperang membawa seluruh hartanya. Dia punya 5 miliar, dibawa semua 5 miliar di medan perang. Dan dia bawa jiwanya, dia juga ikut berperang, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Habis hartanya diinfakkan di medan perang, sudah disabilillah, dia juga mati syahid, baru sama pahalanya dengan ibadah sunnah sekecil apapun yang kita kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kurang lebih lafaz hadis bahasa Arabnya begini. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyami in ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarji bidzalika bi syai'. Jadi luar biasa sekali ya. Nanti orang berjihad menghabiskan semua hartanya dan dia pun mati syahid baru sama pahalanya dengan kita berbuat ibadah sunnah sekecil apapun. Senyum dengan muslim kalahin jihad. Sedekah 100 rupiah kalahin jihad. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, sudah berapa tahun 10 Zulhijjah lewat Anda tidak ibadah? Maka jangan sia-siakan 28 hari lagi dari sekarang. Kita akan masuk di waktu itu. Baik, dengan adanya ayat surah Al-Fajr serta juga adanya hadis Bukhari tadi, ulama mengatakan dianjurkan setiap muslim yang punya kemampuan puasa 9 hari. 1 sampai 9 Zulhijjah. Tanggal 10 nggak boleh puasa karena Idul Adha. 1 sampai 9. Malam harinya tahajud. Siang hari juga mengaji, sedekah, ibadah semua. Karena ini bisa mengalahkan jihad. Mengalahkan pahala jihad. Gitu kan. Bagi yang tidak mampu 9 hari, minimal jangan kehilangan tanggal 9-nya. Langsung senyumnya lebar ya. Tadinya kan 9 hari banyak. Begitu dibilang 9-nya, nah ini kebetulan. Bukannya malah senang kalau 9 hari mau dikerjain gitu. Baik, minimal tanggal 9-nya. Kalau ada yang tanya kepada Anda, dari mana dalilnya Ustaz puasa 9 hari itu? Ulama menjelaskan dengan 2 hadis Bukhari. Hadis yang pertama, yang tadi, yang kita sudah sebutkan, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh kalau dikerjakan di dalamnya lebih Allah cintai. Nah di sini semua amal soleh kata ulama, semua amal soleh masuk dan amal soleh yang paling afdal dijelaskan di hadis kedua Bukhari tadi. Yang kata Nabi SAW, Allah berfirman di hadis Qudsi, semua amal ibadahnya anak Adam, ya sholatnya, ya apa saja ibadahnya selain puasa, sudah ditentukan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa dia milik saya dan saya akan balas. Kata ulama, berarti hadis ini sinkron dua-duanya. Yang pertama, ibadah apapun dikerjain 10 awal Zulhijjah lebih mengalahkan jihad. Dan hadis yang kedua tadi yang disebutkan Bukhari yang kita jelaskan di awal pertemuan tadi, itu menandakan puasa adalah ibadah yang paling besar. Maka dianjurkan puasa. Kemudian kalau tanggal 9-nya, dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, bahwasanya Nabi SAW waktu ditanya tentang puasa hari Arafah, sehari saja puasa ini, bisa mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Tapi dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Kalau ada yang iseng bilang begini Bapak Ibu sekalian, misal ada teman Anda bilang, kalau puasa Arafah diampuni dosa setahun yang lalu, 12 bulan, dihapusin semuanya, tapi dosa kecil ya. Dan setahun yang akan datang diampuni lagi, belum dibuat sudah diampuni. Kalau gitu saya boleh buat dosa. Sudah banyak dosa saya diampuni, dan setahun lagi belum dikerjain sudah diampuni. Gimana caranya kita jawab orang ini? Dengan 2 poin. Yang pertama, dari mana jaminan puasa Anda Arafah sudah diterima sama Allah? Sehingga Anda sudah punya sertifikat pengampunan setahun sudah didapatkan. Yang kedua, kata ulama, kadar dosa itu kita nggak pernah tahu. Bisa saja melihat yang haram sekali, itu kadar dosanya 30 tahun. Mungkin orang durhaka dengan orang tua, kadar dosanya 200 tahun. Mungkin orang pernah menipu orang, kadar dosanya 70 tahun. Berapa banyak yang selama Anda lalui 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun yang lalu dosa yang kita lakukan. Mungkin sekarang, mungkin umur kita 70-80 tahun. Allahu a'lam, anggap sampai 100 tahun. Tapi dosa kita mungkin 3.000 tahun, 2.000 tahun, kena numpuk. Jadi kalau diampuni dengan puasa Arafah sehari berarti masih 1 tahun. Kalau dosa Anda 2.000 masih 1.999 tahun yang harus diampuni. Jadi tidak boleh dianggap remeh gitu. Bukan berarti ini bisa dikatakan, oh sudah diampuni. Karena pernah saya temu orang begitu. Saya subhanallah tanpa sengaja ketemu orang di masjid, masih kerabat saya gitu. Kalau saya lihat sih dia tidak bercanda ya.
Waktu itu kebetulan malam 27 Ramadan, kemudian duduk di masjid, habis sholat tarawih duduk ngobrol-ngobrol, di masjid disiapin minuman gitu. Terus dia bilang, ini alhamdulillah kita sudah dapat malam 27 di Lailatul Qadar, ibadah saya sudah banyak. Loh, kalau saya jawab, dari mana alasannya Anda pastikan malam ini Lailatul Qadar? Nabi SAW mengatakan kejar Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari Ramadan, dan dia berputar di 21, 23, 25, 27, 29. Memang sering terjadi di 27. Nggak ada jaminan. Dan ternyata itu kan kita lihat di Indonesia penyakitnya itu kan, malam 27 masjid ramai. Dan hitung-hitung, oh ini malam 26, bukan malam ganjil. Nggak ke masjid, nggak sholat. Loh kenapa? Sementara kata para ulama hikmahnya, malam-malam ganjil itu subhanallah bisa dikatakan hampir terjadi setiap malam. Karena perselisih waktu, kan gitu. Kayak kita sama Saudi bedanya 4 jam. Kita udah malam, mereka masih belum malam. Mundur 4 jam. Jadi kalau kita sudah subuh, itu mereka baru malam. Jadi terus terjadi, kita sudah pagi, sudah puasa 28 atau sudah masuk ke 28, puasa 27-nya malam 28, itu Saudi juga masih baru masuk malamnya, itu mundur 4 jam. Belum negara-negara lainnya mungkin selisih 6 jam, 8 jam dan seterusnya gitu. Jadi nggak boleh kita salah paham dengan masalah seperti ini. Baik, selanjutnya ya dianjurkan Anda tentu berkurban. Ini saya tidak bahas lagi karena kita ringkaskan ya. Yang tanggal 10-nya, tapi ada hari-hari yang Anda perlu tahu diharamkan puasa, tidak boleh. 5 hari ya, 2 hari hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Dan 3 hari berturut-turut itu di hari tasyrik namanya. Itu 3 hari setelah Idul Adha. Jadi tanggal 10 Zulhijjah, itu kita nggak boleh puasa karena hari kita menikmati kurban. Kemudian setelahnya 3 hari, 11, 12, 13. Yang penting juga Anda harus tahu pada saat Idul Adha disunnahkan atau dianjurkan, wajib sebenarnya bagi yang mampu untuk berkurban. Dan paling afdal kurban dengan kambing. Walaupun Anda mampu dengan sapi boleh, unta boleh, tapi tetap lebih afdal kambing karena Nabi SAW berkurban dengan kambing atau domba tepatnya. Dan dikatakan dalam hadis Bukhari, domba itu kalau makin berwarna putih hitam makin besar pahalanya. Ya. Yang penting umurnya 6 bulan kalau domba. Kemudian kalau kambing itu 1 tahun, kalau sapi minimal 2 tahun, baru bisa disembelih. Kemudian juga dianjurkan agar Anda berkurban masing-masing semuanya mampunya 2 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 3 ekor, sebanyak mungkin. Nabi SAW berkurban untuk diri beliau 120 ekor. Masih terbuka sampai hari tasyrik. Baik, setelah itu sudah tidak lagi ibadah khusus, pindah ke bulan Muharram. Bulan Muharram ini Anda disunnahkan untuk berpuasa 2 hari, Tasu'a dan Asyura. Dari 4 bulan tadi ya, yang kita bahas sebelumnya, ada tanggal 9, tanggal 10-nya. Landasan hukumnya adalah Nabi SAW pernah selesai sholat duha lalu didatangi oleh beberapa sahabat. Mereka berkata, ya Rasulullah, hari ini orang Yahudi puasa. Hari ini orang Yahudi puasa. Maka Nabi SAW berkata kepada sahabat, coba panggil pendeta-pendetanya, ditanya, kenapa kalian puasa hari Asyura ini? Mereka mengatakan karena hari ini Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Hari Asyura itu hari Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Kami puasa. Sampai hari ini orang Yahudi di Israel masih puasa tanggal 10 Muharram itu. Ya, Anda kalah dengan orang Yahudi, mereka masih pakai tanggal Hijriyah. Maka Nabi SAW mengatakan, perintahkan semua puasa kaum muslimin. Kami lebih berhak terhadap Musa dari kalian, maka diperintahkan untuk puasa. Walaupun ada sahabat yang sempat sarapan hari itu, tetap disuruh puasa oleh Nabi SAW. Jangan lagi bilang, Ustadz Khalid bilang boleh setelah sarapan. Itu dulu awal hukum, gitu kan? Itu awal hukum. Sekarang nggak boleh lagi. Jadi dianjurkan puasa. Lalu kenapa ada tanggal 9-nya? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Hasan riwayat Tirmidzi, lain baqitu ila qabil la asumanna tasya. Kalau saya masih hidup tahun depan, kebetulan itu tahun terakhir Nabi SAW hidup, saya akan ikutkan 9 dengan 10 agar tidak sama dengan Yahudi. Maka ulama hadis mengatakan setiap muslim dianjurkan puasa 2 hari di Muharram 9 dan 10. Kalau 9 dia ada uzur maka diusahakan 10 dan 11. Agar memang betul-betul dia lain dengan Yahudi. Kemudian yang terakhir puasa yang kelima, tadi kan saya jelaskan 6 hari Syawal, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa hari Arafah, kemudian puasa Tasu'a dan Asyura. Bulan Muharram ini sudah 5, yang keenam terakhir puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang paling afdal. Sehari puasa, sehari tidak. Tapi kalau Anda puasa Daud, hukum
Tadi 5 puasa yang lainnya sudah terhapus. Kecuali kalau bertepatan harinya. Misal Anda puasa Senin, mulai Daudnya. Boleh diniatkan dalam hati Senin dan puasa Daudnya. Selasa kan kita batal puasa ya. Rabu puasa lagi. Tiba Kamis tidak boleh puasa. Jadi jangan ada orang bilang, nggak apa-apa deh biar pahala saya tambah. Nggak boleh. Karena memang syaratnya Daud adalah sehari puasa, sehari tidak. Berarti Kamisnya nggak boleh puasa lagi tadi. Kalau Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis nggak boleh puasa. Dia tidak boleh, kecuali bertepatan ya. Misal tadi hari Senin dia niatkan, atau puasa Syawal yang 6 hari, dia niatkan kena puasa Daud, sehari pada saat dia puasa, Daud dan Syawal. Hari keduanya dia tidak puasa, hari ketiga dia puasa, Daud dan Syawal lagi, itu gak ada masalah. Kalau bertepatan, tapi kalau khusus nggak boleh. Jelas ya? Baik, kita pindah ke mutiara Ramadan yang kedua, saya ringkaskan adalah sholat malam. Bapak Ibu sekalian, sholat malam ini adalah sholat ibadah yang mulia. Kita sudah tahu sama-sama, tapi kenapa nggak dikerjain gitu? Masih tanda tanya, kita sudah tahu besar pahalanya, masih aja kita tidur. Dan bulan Ramadan kemarin sudah diajar itu, sudah dilatih. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu deh terutama biasa suka masak kalau sahur, gitu kan? Kalau sholat seperti kemarin subuh jam 5 kurang seperempat, kira-kira biasanya kita bangun jam berapa? Umumnya kalau saya tanya ya di pengajian itu mundur sejam deh, 3:30 gitu kan. Baik, anggap seperti waktu itu 3:30 Anda bangun, 4:30 subuh Anda bangun 3:30. Itu setiap hari kita disuruh sahur oleh Nabi SAW, diperintahkan kan. Kata Nabi SAW, manusia dalam keadaan sehat selama mereka apa? Mempercepat buka puasanya dan menerlambatkan sahurnya. Artinya begitu azan, baca doa, dhahabat zama wabtalatil uruq wa thabatal ajri insyaallah, makan kurma dan minum air. Jangan nasi goreng, ayam bakar dulu, nanti susah sholat maghribnya. Kurma 3 butir, 4 butir, 5 butir sampai 7, kemudian minum air putih, sholat dulu maghrib. Sunnahnya begitu. Kalau mau berdoa panjang sebelum azan, jangan pada saat azan. Dan orang menerlambatkan sahur. Ini saya selalu luruskan. Imsak dalam Islam, syarat kita adalah kalau azan terdengar. Jadi yang sering disebarin itu jadwal imsak keliru itu. 15 menit sebelum adzan subuh sudah nggak boleh makan. Dari mana hukumnya ini? Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, kalau di tangan salah seorang kalian masih ada makanan dan minuman yang sementara kita makan ya, gelas lagi diminum airnya, gitu kan? Ini prosesnya. Makanan sementara digigit masih sisa, obat masih belum diminum. Terdengar azan, kata Nabi SAW, maka selesaikanlah hajat yang di tangannya. Jadi masih boleh pada saat azan menyelesaikan. Tapi ingat ya, yang di tangan. Jangan lagi Ustadz bilang, oh masih boleh sampai azan, siapin 1 piring pada saat azan, itu udah nggak benar. Jadi kalau di tangannya hajatnya masih ada baru, gitu kan? Itu masih boleh. Itu jadwal imsak sebenarnya. Dan Nabi SAW mengatakan kalau kalian dengarkan azannya Bilal di zaman sahabat kan Nabi SAW azan subuhnya 2 kali. Kalian dengarkan azannya Bilal, maka makanlah. Kalau kalian dengarkan azannya Ibnu Ummul Maktum, maka berhentilah. Itu azan kedua. Kurang lebih selisihnya itu 50 ayat. Ya kalau kita sekarang mungkin setengah jam. Ya, selisih antara azan pertama dengan azan kedua setengah jam, 5 menit, kurang lebih seperti itu. Soal itu, jadi kita masih bisa sampai azan, gitu kan? Baik, kemudian ini hadis ini ada rahasianya Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi misalnya Anda mau makan sahur terbiasa selama Ramadan, selama sebulan penuh di training oleh Allah untuk terbiasa bangun di waktu yang ini, ya 3:30 ini, apakah Anda sadar ini adalah waktu sepertiga malam? Waktu yang paling afdal di mana Allah turun ke langit bumi mengatakan kepada para malaikat, apakah ada hamba-hamba saya yang punya hajat saya penuhi? Ada hajat apa saja? Apakah ada yang minta tolong saya tolong? Apakah ada yang bertaubat saya ampuni? Jelas. Kita terbiasa kemarin sebulan dilatih untuk itu. Kenapa sekarang nggak pernah bangun gitu? Sebagian ulama salaf mengatakan, saya heran melihat ada orang yang berharap surga tapi masih tidur di malam hari. Anda tahu kalau baca buku hadis ada namanya bab dalam buku hadis semua, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, ada bab nahi anis samr, larangan begadang. Dalam Islam itu dilarang begadang Bapak Ibu sekalian, kecuali darurat sekali.
Kalau hal-hal yang mendesak, hal yang penting. Kalau cuma omong kosong, itu nggak dilarang, nggak boleh. Mungkin ada majelis ilmu, mungkin ada permasalahan keluarga yang sedang dipecahkan, penting. Kalau enggak disuruh tidur habis isya itu. Bahkan kalau anda perlu tahu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau selesai sholat isya, pulang dari masjid, itu beliau bawa tongkat. Kalau lihat ada orang-orang kumpul jalan dipukulin. Dipukul sama Umar radhiyallahu anhu, dikatakan, apakah kalian sekarang duduk kosong begini dan begadang sehingga kalian nanti tidak bangun untuk sholat malam? Jadi ternyata rahasia salah satu adalah kalau orang mau rajin sholat malam nggak boleh begadang. Tidur jam 1 mau bangun jam 4, bagaimana caranya? Pasti ngantuk. Nanti dikatakan, aduh sholatnya nggak bisa, berat, ngantuk. Tambah setan lagi bilang, iya nggak usah gini. Tambah, wow tambah kacau semuanya. Nggak bisa. Coba kalau tidurnya jam 9, ya, setengah 9, jam 10 malam maksimal, udah tidur. Udah tidur insya Allah bangun jam 4 itu Masya Allah sudah 6 jam tidurnya sudah Masya Allah gitu kan. Sudah seger. Maka bebas ibadah enak gitu. Jadi ini perintah yang sangat baik. Ingat sekali lagi tidak akan terulang. Kalau tadi malam Bapak Ibu nggak tahajud, nangis darah juga minta kembali nggak bakal bisa. Dan setiap hari kita punya buku lembaran amal yang akan ada pertanggungjawabannya Bapak Ibu sekalian. Penting ya. Hari ini ada buku lembaran, besok ada lembaran. Dan kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu. Saya dulu waktu gadis sholat malam. Waktu saya bapak-bapak bilang, saya waktu SMA sholat malam. Itu dulu, nggak usah khawatir, Rakib sudah catat. Tapi masalahnya sekarang, setiap hari buku amal kita ada. Setiap hari Allah perintahkan untuk sholat tahajud. Berarti mestinya setiap hari buku rapor kita itu ada semua sholat malamnya dicatat malaikat. Oh dia sholat, oh dia sholat, dia sholat, dia puasa, dia sedekah, dia ini. Tiap hari memang. Itu kan ada catingnya. Nah kita harus tahu itu. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, saya kasih kata kunci hafal Quran, mau nggak? 1, 3 orang aja, kita bisik-bisikan ya. Yang lainnya pada nggak mau soalnya. Karena gambaran awalnya Quran itu berat biasanya, syaitan begitu Al-Quran berat. Karena kalau kita baca Quran, syaitannya lari. Bapak Ibu sekalian, saya anjurkan Anda membaca dan menghafal sehari 10 ayat. Bisa nggak? Masih berat? Baik. Bagi 10 ayat, setiap habis sholat 2 ayat. Berat nggak? Subuh 2 ayat, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Bisa nggak? Ya, nggak ada yang jawab. 2 ayat juga masih berat. Habis sholat 2 ayat berat. Kalau ini juga masih berat, Masya Allah. Kalau hafal syair-syairnya lagu, setengah jam bisa gitu kan. 2 ayat Bapak Ibu sekalian. Baca terjemahannya, perbaiki tajwidnya, hafal. Praktekin di sholat qobliyah, ba'diyah, di sholat duha, di sholat malam, praktekin insya Allah nggak lupa. Kalau satu hari 10 ayat, insya Allah 3 tahun Anda hafal Quran. Karena kalau 10 ayat per hari, kali sebulan, itu 300 ayat. Kalau Anda pilih, dan cara hafal Quran begini. Jangan hafal Quran, bayangannya Al-Baqarah. Pertama, akhirnya An-Nas. Awalnya panjang sekali 2 juz setengah, akhirnya pendek. Enggak, pilih dari 114 surah, mana yang paling Anda suka. Ibu-ibu misalnya surah Maryam, Maryam dulu deh, dilingkari nggak apa-apa. Surah An-Nisa, laki-laki mungkin surah Luqman, surah Muhammad, gitu kan. Banyak, surah Hud, surah Nuh, ada surah-surah banyak. Pilih, cating, kemudian mulai hafal dari situ, nggak apa-apa. Jadi mulai surah-surah nggak harus berurut. Mana yang paling enak, yang paling senang, insya Allah kalau sudah mulai hafal 2 surah, 3 surah, nanti insya Allah akan terdorong ke 114 surah tuh. Apa fadilahnya? Orang yang hafal Quran, ya, tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah yang pertama. Yang kedua, pada hari kiamat nanti tingkat di surganya tertinggi. Nanti dia masuk surga disuruh baca Al-Quran, nanti sampai dia derajat tertinggi baru berhenti baca ayatnya. Dan orang ahli Quran adalah orang ahlillah, ya, orang-orang yang luar biasa. Saya baru kasus kemarin, ada sepupu saya subhanallah, rupanya disihir dengan seseorang gitu. Baru kemarin sore saya dipanggil. Tadinya dia tidak bilang sama saya, dia bilang sama istri saya gitu. Kebetulan dia seorang akhwat gitu ya, sepupu saya sendiri.
Ibunya dengan ayah saya saudara gitu. Lalu kemudian subhanallah saya terdorong untuk datang. Waktu saya datang, kemudian saya bilang baik saya ruqyah, dia tutup semua auratnya menghadap kiblat, saya dari belakangnya. Lalu saya baca ayat. Pertama saya bacain ayat, nggak ada reaksi. Biasa gitu. Mungkin kurang lebih 10-15 menit gitu. Lalu kemudian saya lihat kok aneh nggak ada reaksi ya. Kemudian saya bilang saya akan ulangi sekali lagi ya. Subhanallah, begitu saya ulangi yang kedua kali dia gelepar, teriak-teriak, melawan gitu kan. Sampai mencakar saya, memukul gitu kan. Lalu saya makin tegaskan ayatnya. Sampai dari habis asar, ya, jam 4 itu saya berhenti ruqyah di jam 10 malam. Itu dari duduk, dari melawan sampai dia tidur gelepar, sampai dia nangis jinnya minta tobat-tobat ampun. Tapi waktu itu subhanallah, saya melihat ayat yang saya baca seperti baca Quran. Ternyata jinnya kepanasan luar biasa gitu. Yang kita nggak bisa lihat gitu kan. Saya sendiri nggak tahu jinnya bagaimana mukanya gitu. Tapi dia akhirnya ngomong, dia sampaikan siapa yang suruh dia, kenapa dia masuk, dia nggak boleh keluar gitu kan. Oleh dukun yang suruh, banyak hal. Tapi saya ambil pelajaran. Waktu itu kebetulan istri saya ada, saya bilang coba lihat pelajaran. Bagaimana ayat Al-Quran luar biasa bekasnya kepada musuh-musuh Allah seperti ini. Yang kita tidak sadar gitu. Sama juga pernah terjadi di Saudi, ada seorang syekh meruqyah orang. Masuk jin. Di ruqyah keluar jinnya. Tapi jinnya bilang begini, syekh saya mau keluar tapi dengan syarat, saya mau masuk ke badan anda. Kata syekhnya baik silahkan. Biasanya orang itu kalau jinnya sudah lemah, pingsan dia. Baru jinnya ngomong, dia udah nggak sadar. Nah itu nanti kita hardik jinnya supaya keluar gitu. Saya kemarin pukul-pukulin dia suruh keluar jinnya gitu. Nah kemudian pada saat pingsan, tiba-tiba bangun orang ini, berarti sudah sadar. Nah jinnya sudah keluar. Ternyata tidak lama lagi pingsan lagi, masuk lagi jinnya. Syekhnya ruqyah lagi. Ditanya, kau kan janji sudah keluar tadi hai jin. Dia bilang iya. Tapi kan saya punya syarat syekh. Apa syaratnya? Masuk ke badan anda. Kata syekhnya silahkan. Dia bilang saya nggak bisa masuk karena di badan anda ada zikir pagi sore. Yang biasa orang baca zikir pagi, baca ayat kursi, baca al-ikhlas, al-falak, an-nas. Kemudian baca zikir pagi yang sering mungkin ada kalau pegang buku doa baca. Baca mungkin 10-15 menit. Ternyata itu jadi tameng, setan nggak bisa masuk. Tapi kita nggak bisa lihat. Jangan anggap remeh semua itu. Itu hal yang luar biasa gitu. Kembali ke Quran, 10 hari, 10 ayat per hari saja. 2 ayat per sholat. Bisa enggak? Bapak-bapak enggak semangat, ibu-ibu saja. Baiklah, ya. Mudah-mudahan Allah mudahin insyaallah. Mutiara yang keempat, bersedekah. Dari Ramadan kemarin, yang kemarin Ramadan puasa nggak baca Quran terus, itu mutiara yang ketiga tadi. Mutiara yang keempat adalah bersedekah. Bapak Ibu sekalian, ada hadis qudsi yang luar biasa. Saya yakin kalau anda fahami ini, sebagaimana saya fahami, anda tidak akan ragu untuk infak. Kata Nabi SAW, ya ibna Adam, anfik, unfik alaik. Kata Allah SWT, wahai anak Adam, berinfaklah, keluarin duitmu, keluarin hartamu. Kata Allah, saya akan berinfak kepadamu. Sebagaimana kita kasih orang, kita langsung dikasih sama Allah. Itu janji. Cuma kita kadang-kadang ragu. Ini sering saya bilang, Bapak Ibu jujur ya, kalau celengan masjid lagi lewat, punya 10.000 dengan 1.000, yang mana dimasukin? Oke, anggaplah 1.000 baru, ada dengan 1.000 tua, yang mana dimasukin di celengan? Baru atau tua? Yang benar. Kenapa Bapak Ibu masih ada yang pilih yang tua? Karena belum paham. Dia pikir dia rugi kalau keluarin untuk masjid. Yang 1.000 baru dibeliin nasi uduk atau dibeliin belanjaan di luar sana. Yang 1.000 tua ini dia minta kesehatan, kekuatan, keturunan, kekayaan, masuk surga. Bagaimana bisa gitu? Berikan yang terbaik untuk Allah, Allah kasih yang terbaik buat kita. Allah tidak menilai kok siapa yang terima dan apa yang kita keluarin atau seberapa. Yang penting bagaimana niat kita, keikhlasan kita. Berikan yang terbaik. Orang gila pun yang minta tetap kita kasih yang terbaik, karena kita tidak perlu orang gila yang makan makanan kita. Yang penting niat kita dan jenis makanan yang kita kasih terbaik, karena Allah itu yang Allah nilai. Jadi harus belajar untuk bisa berinfak yang lebih besar, maka insya Allah akan datang rezeki yang lebih besar lagi.
Orang yang terus berinfak dengan 2000, 1000, 2000, 1000, ya rezekinya 2000, 1000 terus. Tapi coba berinfak 100.000. Sekali-sekali punya 1 juta, bantu yayasan, bantu anak yatim, kasih, belikan berasnya mereka. Coba kasih, Allah SWT akan kasih juga. Tiba-tiba dapat proyek, tiba-tiba dapat penawaran, warisannya jadi besar, macam-macam Allah bukain. Yang kelima, dan ini mutiara yang terakhir adalah akhlak karimah. Kita ambil dari hadis Nabi SAW di Ramadan kemarin adalah فَإِذَا صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang puasa Ramadan, ikut trainingnya, maka jangan dia rafath. Apa itu rafath? Mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang syahwat, bukan pada pasangannya yang halal. Tidak boleh rafath di Ramadan. Di luar Ramadan dipraktekin. Gak ada kata-kata pacaran, syahwat, sayang, cinta kecuali pada pasangan yang halal. Selesai. Tidak boleh sakhab. Apa itu sakhab? Mencaci maki, menggibah, memfitnah, menghardik, menjatuhkan. Tidak boleh sementara puasa. Fala rafat, la yarfuth wa la yaskhab. Yaskhab itu teriak-teriak, mencaci maki orang, menjatuhkan orang, menghina, memfitnah, menggibah, itu semua gak boleh. Kalau dia sedang puasa, ikuti training puasa, ada yang ajak dia bertengkar, coba pancing dia untuk ghibah, pancing dia untuk berbuat dosa-dosa tadi, rafath, maka dia mengatakan saya sedang ikuti program puasa, nggak mau ikut-ikutan. Selesai, di training untuk itu. Dalam hadis lain, siapa yang tidak meninggalkan bohong dan terus mengerjakannya, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk yang menerima puasanya atau laparnya dan hausnya. Jadi kita dibentuk untuk menjadi orang yang baik. Kalau Anda ingin tahu, ya, rahasianya siapakah orang yang paling beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang mempraktekkan ilmu Ramadan setelah itu. Sama halnya, bagaimana cirinya orang haji mabrur ya Ustaz? Ikuti rukun-rukun dan syaratnya dan dia pulang berubah. Memang dia membawa ilmu praktek kemarin waktu haji itu, azan ke masjid, kan gitu, baca Quran, zikir, ibadah terus, dekat dengan Allah SWT. Dipraktekkan setelah pulang haji, nah itu orang yang mabrur insya Allah. Tapi kalau orang pulang tidak ada berubahnya, Ramadan pergi juga tidak ada perubahan, tidak ada sama sekali, lalu kapan lagi? Saya tanya Bapak Ibu sekarang, kalau sudah Ramadan kemarin kita rame-rame semua puasa, orang tidak mau puasa, lalu kapan dia mau puasa? Lalu kapan dia mau jadi baik kalau bukan itu, waktu itu? Makanya kita harus mengambil pelajaran di situ. Mohon maaf ini kurang lebih sejam saya ambil menjelaskan masalah ini agar kita bisa mengambil pelajaran dalam masalah ini sampai 11 bulan ke depan. Baik, kembali ke materi sirah. Jadi hari ini 2 jam ini materi, 2 materi sebenarnya. 2 jam ini kita isi dengan 2 materi sebenarnya. Mutiara Ramadan dan kita masuk ke sirah Nabawiyah. Baik, kita sudah sampai di kisah Isra dan Mi'raj. Kisah Isra dan Mi'raj. Isra adalah berarti berjalan malam hari kalau dalam bahasa Arab. Kemudian Mi'raj itu artinya naik ke atas. Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda masih ingat saya katakan tuh hari setelah meninggalnya Abu Talib dan meninggalnya Khadijah, itu dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Nabi SAW sedih sekali karena yang bela dakwah 2 orang ini. Abu Talib dari sisi kekuatannya sebagai kepala suku, sepaman dia, ya, alaihissalam. Kemudian Khadijah istrinya yang mendukung secara ya materi, secara ya motivasi, moral dan segalanya. Meninggal dua-duanya, maka Nabi SAW merasa makin terganggu. Orang-orang di Mekah itu sampai budak-budak pun sudah mulai mencaci maki kaum muslimin. Kalau dulu waktu Abu Talib masih hidup dan Khadijah, yang caci maki orang Islam cuma para pemuka-pemukanya. Sekarang tidak. Karena ditahu tidak lagi pendukung Nabi SAW dan kaum muslimin, maka sudah sampai budak pun mencaci maki. Maka Allah SWT menghibur Nabi SAW dengan 2 kejadian. Yang pertama jin Nusaybin. Jin masuk Islamnya jin Nusaybin. Ini sudah kita jelaskan, saya tidak ulangi lagi. Ada jin dari wilayah Nusaybin di Irak yang lewat di dekat Mekah kemudian mendengarkan ayat-ayat dari Nabi SAW kemudian mereka beriman. Artinya pada saat itu orang-orang Mekah tidak ada yang mau beriman, sedikit sekali. Maka Allah ingin menghibur Nabi SAW, gak usah khawatir, ini masih ada makhluk saya yang lain bisa beriman. Jin-jin datang banyak. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, waktu saya sedang jalan dengan Nabi SAW, Nabi SAW lalu menggaris sebuah garis dan mengatakan, jangan kau berdiri lewat dari garis ini, hai Ibnu Mas'ud.
Maka saya melihat Nabi SAW jalan sampai di kejauhan, kemudian Nabi SAW membaca Al-Quran dengan suara keras. Nggak lama kemudian saya menemukan atau melihat orang-orang yang badannya besar, kepala mereka seperti ya kendi-kendi.